Halo, ada Coki Pardede di sini dan juga ada Adriano Colby. Halo. Lu tuh kalau dibilang bapak podcast tuh terganggu nggak sih? Terganggu lah. Enggak terganggu karena kalau yang ngedengerin podcast gue semua tahu itu asalnya dari hina-hinaan. Oh itu hina? Oh iya, jadi itu juga mocking kan? Mocking, self mocking sebetulnya. Tapi gue mengkategorikan teman-teman gue yang kenal gue, tapi nggak manggil nama, manggilnya bapak podcast. Oke. Nah yang manggil gue pakai bapak podcast tuh hopeless, nggak ada harapannya. Dia nggak mungkin deket sama gue karena ya pembicaraan apa yang harus gue mulai? Enggak, lu kenal gue personally gitu, jangan manggil bapak podcast lah. Jadi kita ada bersama Adriano Colby di konten gua yang judulnya adalah Unpopular Opinion. Kadang gua sendiri, tapi kali ini gua mengundang teman gua, ada Adriano Colby, di mana kita akan bahas-bahas sebuah topik yang mungkin secara sudut pandang tidak menjadi opini yang populer di masyarakat. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, gimana kabarnya, Adri? Aman? Maksud apa itu yang kabar babi? Loh ini kan satu kantor. Sebuah satu kantor tiap minggu ketemu. Anjing, ini kan adalah sebuah tangga untuk menuju Oke. percakapan yang paling lebih asik, cair. yang lebih cair. Oke. Balik lagi dari Bapak Podcast. Awalnya itu kan mocking. Tapi akhirnya sekarang kan jadi semacam beneran. Ya. Lo dianggap katanya pelopor podcast. Sebelum kita lebih jauh, bener atau enggak? Apakah memang pada saat itu? Kalau yang pertama kali bikin podcast di Indonesia, gua ragu kebenarannya. Oke. Belum bisa divalidasi 100%. Ya, gua rasa gua disebut pertama atau pelopor karena mungkin pelopor yang akhirnya punya pendengar di atas 100. Oke. Mungkin dulunya udah banyak tapi nggak ada yang 100, jadi nggak dianggap. Ya. Mungkin yang pertama ada tapi nggak bagus aja. Orang biasa mungkin. Beda ya, derajat manusia tuh beda. Oke. Tapi mungkin lu yang pada saat itu berhasil dan kedengeran di radar orang-orang. Iya, betul. Oke. Dan sekarang akhirnya itu menjadi sebuah komplimen. Dari mulai mocking sekarang itu jadi sebuah pujian. Sekarang sih hinaan, men. Sekarang tuh gua masa sih hinaan? Karena dengan banyaknya orang bikin podcast ya. Gua sering banget dapat mention tuh itu kayak sekarang nyari podcastnya Adri harus di search, udah nggak ada lagi di tangga teratas. Lo ada nggak sih perasaan kayak gue lo yang mulai game ini, tapi ternyata secara chart lu tidak ada di posisi teratas, lu menerima itu, sebel, seneng atau? Nggak, mungkin ada perasaannya, tapi gue nggak mau mengkapitalisasi karena menurut gue orang itu annoying, men. Maksudnya pelopor bike to work juga pasti gitu. Masih gue dulu yang mulai loh. Tapi gue nggak produksi stiker aja, sekarang semua orang. Men, gue gak mau jadi orang itu, men. Maksudnya, dan itu akan jadi annoying di tengah crowd gitu ya? Di tengah crowd. Maksudnya, Oke. jangan ngomong Adri lah, pasti ntar dia ngomongin back to work lagi. Oke. Tapi intinya selamat buat Adriano Colby karena baru sekitar setahun belakangan ini, lu udah memenuhi semua requirement untuk jadi yang namanya influencer. Oke. Bisa. Udah bisa swipe up. Iya dong. Setelah lu karir komedi lu lama banget loh. Iya, tapi gue pernah kirim email buat di verified dan ditolak. Sedih banget ya. Setelah bisa swipe up atau sebelum? Setelah bisa swipe up. Nggak secepat itu dong. Dia pikir mentang-mentang udah swipe up, kayaknya semuanya dimudahkan. Enggak dong. Ada beberapa step lain yang harus Anda lakukan. Tapi intinya lo udah cukup memenuhi segala requirement. Dan yang paling penting menurut gua karena opini lo didengar. Oke. Opini lo didengar, itu kayaknya yang paling penting. Oke. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa influencer harus menjadi teladan. Oke. Lo setuju atau enggak? Masa? Enggak setuju gua. Atau gini, ada yang bilang dengan great power come great responsibility. Apakah itu bisa dibawa ke dalam quote Spider-Man ya? Iya, itu quote Spider-Man pada saat, dan itu biasa dipakai untuk menuntut banyak influencer atau pekerja seni untuk menjadi teladan buat para pendengarnya dan lain-lain. Enggak, jadi sebetulnya justru Stanley dia adalah pelopor anti-hero. Jadi masa? Tapi semua hero-nya kayaknya itu enggak, justru jadi lo harus lihat sejarah. Jadi waktu Spider-Man lahir, ceritanya tuh semua orang di DC, semua karakter punya sidekick. Si Stanley tuh marah. Stanley kenapa harus sidekick? Kenapa harus remaja yang jadi sidekicknya? What if the sidekick become the main character? Lahirlah Spider-Man.
Oke, makanya dia memenuhi kualifikasi untuk jadi sidekick kan? Iya, padahal kan dia karakter sidekick kan. Iya, Nah, benar. terus dia kenapa sih semua harus punya trouble dengan secret identity? What if kita bikin superhero yang semua tahu identitasnya apa? Iron Man, Fantastic Four, hampir semuanya dia tuh justru anti-hero. Justru dia berteori malah, what if ambisinya karakter, dia selalu tidak punya ambisi untuk menegakkan keadilan. Makanya Iron Man itu narsistik, makanya Hulk itu pemarah, Oke. Justru dia malah yang bermain dengan itu. Batman dan Superman tidak mempunyai panggilan jiwa untuk. Malah Batman secara karakter dia sangat the knight in shining armor kan? Sebetulnya dia vigilante sih. Sebenarnya. Knight in shining armor mungkin lebih Superman. Atau Captain America mungkin. Iya. Lumayan lah. Iya. Tapi even Captain America juga kan dia sejarahnya gue pengen serve negara gue. Gue bukan, gue dipanggil karena tugas, gue mau ikut eksperimen, Oke. Berarti lo nggak setuju? Nggak setuju. Berarti lo nggak setuju kalau seorang influencer harus menjadi teladan? Gue apapun yang dengan kata harus sih gue banyak yang setuju. Kayaknya sih itu lebih kayak permasalahan lo dengan peraturan ya. Harus, kenapa harus? Pada saat lo dinobatkan menjadi bapak podcast Indonesia, entah itu untuk mockingan, ledek-ledekan, or whatever gitu. Pernah nggak sih ada orang yang datang ke lo terus bilang, Dri, lo tuh punya power, point of view lo tuh didengar, lo bisa merubah pandangan seseorang. Ajak dong semua pendengar lo ke something better. Pernah nggak ada orang yang datang ke lo dengan narasi seperti itu? Pernah. Dan lo jawabnya gimana? Gue selalu jawabnya. Satu, lo jawabnya gimana? Dan kedua, lo pernah nggak terpanggil untuk melakukan hal itu? Pernah. Serius lo? Pernah. Dan akhirnya sudah gue tinggalkan. Oke, lanjut. Mungkin yang kedua lebih gampang dijawab dulu. Dan ini orang, gue selalu ngomongin kesannya gue ngeledek dan gue bermusuhan sama dia. Enggak, dia sebetulnya figur yang sangat gue hormati. Dan dia ngebuka banyak jalan buat semua orang. Dulu suara gue pernah banget mirip banget dengan Panji. Karena gue melihat Panji itu orang yang paling terdepan di segala-galanya. Suara dalam arti point of view ya? Point of view, cara membedah, atau bahkan cara menyampaikan komedinya. Sampai akhirnya gue sadarin gue bukan Panji. Akhirnya gue mulai meninggalkan itu gitu. Panji memilih jalan itu, gue nggak mau memilih jalan itu. Karena gue tahu gue nggak baca buku sebanyak Panji. Dan melelahkan. Dan gue mungkin juga tidak memiliki panggilan itu karena kembali kondisinya berbeda. Mungkin karena Panji tahun 98 dia udah kuliah, gue belum kuliah. Jadi yang dia saksikan itu mungkin jauh lebih banyak daripada gue. Sehingga itu membentuk dia yang jadi dia sekarang. Gua tidak ke situ. Ya udah akhirnya gua tinggalin gitu. Sekarang kalau ada yang bertanya kebaikan apa, tapi gue selalu nanya isunya apa dulu gitu. Isunya apa dulu? Kalau emang isunya sangat personal dan gue kayaknya bisa ikut di perahunya, ya mungkin aja. Tapi kalau misalnya nggak personal buat gue, gue nggak mau sih. Karena yang gue rasa ya sebagai kita sesama pekerja seni gitu, dengan pasar yang berbeda, makin kesini tuh makin sulit menjadi pekerja seni. Selain sulit mempertahankan eksistensi tentunya, yang jadi sulit itu adalah semacam ada keharusan atau tuntutan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan fans kita atau orang yang merasa bahwa kita sudah punya pengaruh gitu, untuk mulai menaruh pesan-pesan positif atau untuk menaruh, ayo dong, gunakan dong suaramu untuk membangun negara ini menjadi lebih baik gitu. Dan maksud gue itu tuh menjadi sebuah, terutama buat gue ya secara pribadi, itu menjadi beban tambahan gitu buat seorang si influencer itu. Karena gue setuju sama yang lo bilang, kadang kan yang membentuk orang punya concern tertentu sama hal tertentu itu masa lalunya sebenarnya. Iya, dan terutama lagi yang paling berbahaya, yang titik yang paling gue mau hindarin ya sebagai seniman dan kreator atau bahkan manusia. Gue takut, gue mulai berpikiran gue tuh bisa, ngerti gak lo kayak? Nggak kayak, Dri, lu tuh suaranya di benar, lu bakal ngubah banyak orang. Iya kali ya, gue ngubah. Gue takut gue masuk ke real itu. Men, kita lihat banyak orang-orang nyalek dan jadi gila kan karena itu ya. Ada yang bisikin, iya bener. Oh iya bener ya. Pulang ke istrinya, mah kayaknya aku bisa. Istrinya kayak, kamu dengerin siapa sih? Maksudnya gitu. Terus dia keluar,
Bisa gue keluar ratusan juta. Dan ternyata enggak gitu. Gagal, makanya dia stres kan. Oke. Iya, gue takut takut ada di situ. Tapi tadi kita sempat ngobrol off air, apakah memang dari dulu tapi kalau kita lihat dulu juga kayaknya nggak ada tuntut. Kenapa baru sekarang ini ya, Dri ya? Seorang seniman atau influencer itu dituntut untuk do something good. Nah, karena mungkin fansnya sekarang punya platform untuk ngomong kali. Maksudnya dulu hierarki pencipta dan pendatang tuh jelas gitu. Gue yang bikin, lo yang dengerin gitu ya lo. Sekarang tuh gue komen nge-review apa, kalian lo nge-review apa? Gue paling sebel dapet review dari orang biasa. Walaupun sebenarnya sah aja. Sah aja, tapi kayak pujiannya nggak valid, kritikannya nggak valid. Maksudnya, lu siapa gitu ya lo? Gue pernah ngobrol sama Yandi Lawrence gitu ya, menurut gue tapi kalau lu gue dengerin. Nah, karena lu di bidang seni, lu sutradara, lu punya point of view yang khas. Oke. Orang biasa lu nulis kalimat aja nggak ngerti, nulis blog asik sendiri, terus lu bilang, iya muji ini. Iya ya. Menurut gue kurang puas. Ya lu kurang puas ego lo doang, bodo amat. Iya, soalnya setelah gue pikir-pikir kayaknya dulu nggak ada yang pernah menuntut Freddie Mercury berpakaian lebih sopan gitu, nggak ada. Atau Freddie Mercury lu lebih manly dong. Kayaknya nggak ada orang yang nikmatin aja. Nggak ada. Atau siapa ya? Zaman dulu tuh. Tapi mulai sekarang nih setelah ada sosmed, ada apa, dan kayaknya nggak cuma dari fans sih, bahkan dari masyarakat itu pun sendiri. Ya maksudnya fans adalah kan masyarakat. Dia bersuara. Gua rasa kalau tanya tuntutannya mungkin ada, tapi mungkin artis zaman dulu nggak semendengar ini karena mereka nggak in touch. Waktu itu lu pernah tadi kita ngomong di over katanya ada pencetus siapa artis yang mungkin yang gebrakan paling besar gitu untuk artis di mana sengaja digerakkan untuk membantu dunia lebih baik. Mungkin dulu waktu itu diprakarsai oleh Bob Geldof. Itu salah satu konser terbesar. Mungkin kalau mau mundur lagi ke 60-an ada namanya Woodstock. Tapi Woodstock itu yang menarik dari tahun 60-an adalah jadi ceritanya lagi wamil nih. Terus semua pada nggak datang wamil gara-gara ada kedengeran gosip dari mulut ke mulut. Artis tuh ngumpul lah di Woodstock ini mau ngeband. Semua tuh datang, Santana, Jimi Hendrix. Mereka lebih pilih Woodstock. Milih Woodstock, nggak ada yang wamil, nggak ada yang laporan. Jadi tapi itu nggak diprakarsai orang. Dan waktu itu sifatnya mungkin juga tentang bukan donasi tapi lebih kayak ya bodo amat mereka mau perang, udah kita asik-asikan giting di sini aja gitu. Kita nggak mau ikutan di situ. Yang mungkin sengaja waktu itu Bob Geldof, dia yang ngarang I Don't Like Monday. Dan Bob Geldof masih getol sampai titik ini, katanya bersosial, katanya dia sampai sekarang pun nggak mandi sampai seluruh Afrika dapat akses air bersih. Dan kayaknya sampai meninggal nggak akan mandi sih. Nggak akan mandi sih. Agak susah sih. Oke. Iya dong, gue sih realistis aja. Tapi gue salut sih sama orang yang bernazar kayak gitu. Atau mungkin dia menggunakan anak-anak Afrika cuma untuk kemalasannya dia untuk mandi aja. Tapi lo harus ngerti juga kenapa pilihan itu akhirnya terbentuk. Oke, dan sekarang gini. Jadi menurut lo sebenarnya mau kita berkontribusi untuk masyarakat atau tidak sebagai seorang seniman? It's a matter of choice. Choice, betul. Berarti boleh iya, boleh nggak? Betul. Ada contoh yang paling menarik nggak dari contoh? Michael Jackson menurut lo termasuk oke? Menurut gua dia filantropis, maksudnya dia banyak melakukan sumbangan. Bill Gates juga filantropis. Betul. Tapi seandainya Bill Gates tidak mau pun dia mau jadi kaya aja boleh. Kenapa? Hanya orang-orang sirik aja. Maksudnya itu kan sama aja kan lu nodong ke orang kaya. Lu nyumbang dong apa gini. Aduh siapa lu gitu. Oke, berarti sebenarnya mau kita pada saat kita it's a matter of choice basically ya. Mau kita seorang seniman, kita mau berkontribusi ya it's okay. Enggak juga it's okay. Yang penting karyanya bagus aja sih. Paling menarik kan mungkin duo yang paling terkenal dan paling beda point of view adalah John Lennon Paul McCartney. John Lennon sangat mewakili, maksudnya musiknya akhirnya lebih besar daripada dirinya dia. Paul McCartney musiknya tidak pernah lebih besar daripada dia. Tapi apakah lu mau bilang karena dia tidak mempengaruhi orang lain dia tidak sejenis John Lennon? Lu udah gila men untuk ngomong itu. Benar. Ya kan John Lennon dia kebetulan pindah ke Amerika, terus dia lihat sosial isunya dan segala macam. Wamil itu terjadi, dia pun ketemu Yoko Ono, dia berubah. Kita nggak ikut wamil segala macam. Hippie. Paul McCartney tinggal di Inggris ya bodo amat, gue nggak ikutan urusan. Berarti basically pada saat kita tidak menggunakan power kita tanda kutip untuk
membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itu sebenarnya ya it's a matter of choice gitu. Yang bahaya tadi gue bilang bahwa lu merasa punya powernya, tapi lu nggak punya kapabilitasnya. Iya, lu nggak punya attachment sama isu itu dan lu akan kelihatan banget itu palsu sih, maksudnya. Ya, gue ngerti sih. Pada saat lo akhirnya jadi cuma ikut-ikutan kan? Iya, kayak misalnya Joshua bilang anti korupsi, jangan korupsi ya teman-teman. Anjing apa? Siapa lu? Gak make sense perjalanan hidup Joshua untuk memberitahu orang jangan korupsi. Lo tahu nggak? Banyak orang tuh yang menuntut gue, misalnya Bang Coki, gunakan dong power Bang Coki untuk misalnya membantu korban apa dan yang lain-lain gitu. Tanpa mengurangi respect gue kepada sang korban gitu. Kebetulan concern gue nggak di situ aja. Iya, kayak gitu. misalnya Magic Johnson, dia nggak mungkin ngebantu TBC dong. Maksudnya dia pasti ngebantu HIV lah, orang di HIV gitu. Betul. Setiap orang punya concernnya masing-masing dan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Nggak bisa dipaksa. Dan gue rasanya artis-artis yang akhirnya depresi dan mengalami mental illness atau bahkan suicidal, itu kayaknya karena dituntut untuk jadilah role model. Jadilah role model. Yang sebenarnya mungkin bukan dia gitu, dan dia tidak merasa harus jadi role model gitu menurut gue. Contoh, mungkin Nirvana juga kasusnya gitu. Dulu Charles Barkley juga pokoknya gitu. Charles Barkley itu ada iklan Nike-nya malah judul I am not a role model. Bagus banget iklan Nike. Lo harus lihat itu, dia dan iklan itu dibikin orang sama LeBron James. Karena dua-duanya bener-bener, gue mau main basket aja, gue nggak pengen menyuarakan. Cuman kan memang permasalahan yang jadi complicated adalah pada saat let's say perilaku si konten kreator ini asshole, kadang orang itu menjadi bias sama karyanya dia. Lo ngerti kan? Mungkin karyanya jenius, tapi karena dia asshole jadi kayak dipandang sebelah mata gitu. Itu problematik. Gue sih selama ini selalu berusaha memisahkan orang dan karyanya. Gimana? Lo memisahkan orang dengan karyanya? Ada nggak yang orang secara personality memang asshole? Banyak lah. Bilang asshole lo anjing gitu. Tapi Ahok gue rasa. Ahok personality asshole tapi kerjaan bagus nggak? Maksudnya lu nggak bisa. Oh iya benar. Lu nggak bisa. Maksudnya banyak banget kayak lu pakai standar apa? Misalnya Elvis Presley. Elvis Presley itu diketahui banyak umum dia mengkawini orang 13-14 tahun loh. Oh iya. Terus lu mau bilang kayak karena kawin anak, gue nggak mau dengerin musiknya. Walt Disney was known anti-Semite, dia tidak pernah mau bekerja sama orang karena agama Yahudi. Iya, tapi karena dia kalau ini beatnya Bilber jenis banget, dia bilang permasalahan orang kayak gini tuh karena lu hidupnya terlalu lama, jadi dunia udah nggak welcome lagi. Dia bilang Walt Disney dulu dia itu anti-Semite, dia nggak mau kerja sama orang Yahudi. Orang Yahudi nggak ada yang mau. Tapi dia mati di tahun 70. Fans belum ada platform, nggak ada yang peduli men. Sekarang ada kastil, ada tikus lari-lari, oke lah semua orang. Tapi kalau lu inget dosa ya parah men. So basically intinya adalah pada saat kita sudah mencapai, atau mungkin kalau lu berpikir ingin menjadi content creator dan pada saat suara lu udah mulai didengar, lu mau menjadi teladan positif atau tidak, it's a matter of choice. Iya. Dan harusnya sih buat kita para penikmat harus bisa memisahkan mana karya seseorang dan mana personalitinya, dan kadang itu tidak saling menunjang satu sama lain gitu. Menurut gua kalau lu nggak mau pisahin karya sama personality, nanti yang lu tunggu cuma nabi lo. lu nggak mau nikmatin apapun sih menurut gua, dan itu tuh nggak ada lagi kan katanya. Katanya udah habis kan. Benar iya, dan katanya yang sekarang yang kita dapat ya tinggal kayak Lia Eden gitu. Oke, Tri. Ini bisa tayang nggak ya? Nanti disensor bagian itu. Ya tapi intinya adalah terima kasih. Mungkin buat beberapa orang opini kita adalah opini yang unpopuler. Ya tapi ya nggak apa-apa karena yang unpopuler belum tentu salah. Karena menurut gua, Dri, semua kebenaran itu dimulai dengan ketidakpopuleran. Gue kira karena kebenaran cuma di mata Tuhan. Enggak lah. Oke, udah, sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya.